Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak ustazah. Apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam kondisi sehat walafiat. Anak-anak ustazah. Nah, insya Allah pada video kali ini ustazah akan melanjutkan penjelasan di tema 3 ya, peranku dalam bertetangga. Nah, anak-anak, sebelum memulai atau menonton video ini, ada baiknya kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Baik, disimak ya video ini sampai selesai. Nah, anak-anak, untuk pembelajaran 1, nah kita akan belajar tentang tetangga. Nah, tetangga itu adalah orang yang tinggal di dekat rumah kita. Nah, apakah kamu kenal dengan tetangga dekat rumahmu? Ayo, siapa namanya? Apakah kamu senang bermain dengan tetanggamu? Dan bagaimana sikapmu dengan tetanggamu? Nah, anak-anak, pertanyaan ini ustazah tujukan untuk kalian. Nah, kalian bisa menjawab dalam hati kalian atau menjawab setelah menonton ini. Nah, jadi silakan baca dengan suara lantang dialog di halaman 91 yang berjudul Tetangga Baru. Nah, dalam dialog itu kita menemukan kalimat saran. Nah, masih ingat ya kalimat saran itu apa? Kalimat saran adalah kalimat yang dibuat untuk memberikan nasihat atau saran kepada orang lain. Nah, saran Jono untuk Salman. Coba perhatikan pola kalimatnya ya. Sebaiknya kamu kenalkan juga Fatih kepada ayah dan ibumu. Jadi, kalau Fatih main ke rumahmu, ayah dan ibumu sudah kenal dengannya. Nah, kita mengetahui ini adalah kalimat saran karena di depannya ada kata sebaiknya. Jadi saran ini Jono beri untuk Salman agar mengenalkan Fatih kepada orang tuanya. Nah, kemudian, selanjutnya juga ada saran ayah dan ibu untuk Salman. Apakah sarannya? Nah, sebaiknya pulangnya nanti sebelum azan ya. Nah, ini adalah saran yang diberikan oleh ayah dan ibu untuk Salman. Nah, ketika Salman ingin pergi bermain, orang tuanya memberikan saran. Sebaiknya pulangnya nanti sebelum azan. Jadi ini adalah saran yang diberikan orang tua kepada anaknya agar Salman bisa pulang awal sebelum azan. Nah, seperti itu. Anak-anak, bermain dengan tetangga baru memang sangat menyenangkan. Namun, kita perlu ingat ada adab-adab saat bermain bersama, seperti tidak boleh bertengkar, kemudian jujur, sportif, dan saling menghargai. Sportif itu apa? Sportif ini tidak curang ya anak-anak ya, saling mendukung. Misalnya main boneka-boneka. Nah, saat main boneka-boneka juga untuk yang akhwat ya, saling mendukung mainnya, tidak bertengkar seperti itu. Dan saling menghargai, itu paling penting. Jangan sampai kita membuat perasaan teman kita tersinggung. Karena dalam surah An-Nisa ayat 36 Allah berfirman, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua, ibu bapak, karib kerabat, anak yatim, orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman-teman sejawat, Ibnu Sabil dan hamba-hamba saya. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Nah, dalam surah An-Nisa ini Allah menyuruh kita untuk berbuat baik kepada ibu bapak, karib kerabat. Karib kerabat ini keluarga kita ya, misalnya adik, kakak, abang, paman, kakek, nenek. Kemudian anak yatim, orang miskin, tetangga yang dekat dan yang jauh, teman-teman sejawat. Orang Ibnu Sabil ini adalah orang dalam perjalanan dan hamba saya. Nah, di sini Allah menyuruh kita berbuat baik ya anak-anak ya. Jadi jangan sampai kita melanggar perintah Allah ini. Jadi kewajiban kita kepada tetangga kita adalah
berbuat baik. Nah, anak-anak, kita juga akan mempelajari bentuk-bentuk gambar dekoratif. Nah, pada batik biasanya kita menemukan motif gambar dekoratif, misalnya motif hewan, tidak hanya ikan, ada yang biasa burung ya, burung, kupu-kupu, dan lain-lain. Kemudian ini motif geometris. Motif geometris ini, nah, karena bentuknya ini geometris, anak-anak, ada titik-titik yang seimbang. Misalnya ini, satu bentuk ini. Nah, ini jika dilipat 2, maka bentuknya sama. Nah, ini juga nih segi jajaran jenjang apa ya ini? Iya. Bangun ruang layang-layang ini juga geometris. Nah, seperti ini anak-anak ya. Kemudian ada motif bunga, motif tumbuhan. Jadi ada banyak motif pada gambar dekoratif. Nah, anak-anak, menggambar dekoratif dengan bantuan garis. Nah, alat dan bahan. Jadi kita siapkan buku gambar, pensil, penghapus, penggaris, dan krayon. Yang pertama, kita buat pola garis kotak-kotak kecil yang berukuran 5 cm. Jadi ini 5 cm, kita buat kotak-kotak kecil. Kemudian kita buat pola garis bersilangan di setiap kotak tersebut. Jadi setelah kotak ini kita silangkan lagi. Nah, seperti itu. Selanjutnya, warnai gambar segitiga pada setiap kotaknya dengan krayon. Nah, beri warna dan variasi di dalam bunga agar lebih indah. Jadi ini jika kita memberi warna, maka hasilnya juga akan lebih indah. Nah, anak-anak, ini adalah cara membuat gambar dekoratif ya anak-anak ya, sangat mudah. Nah, pada pembelajaran kedua, coba kalian baca teks halaman 99, saling berkirim makanan. Nah, berkirim makanan merupakan salah satu adab yang baik dalam bertetangga. Rasulullah SAW bersabda, "Hai Abu Dzar, jika engkau memasak, maka perbanyaklah airnya dan saling memberilah dengan tetangga-tetanggamu." Nah, maksud dari hadis riwayat Muslim ini adalah agar jika kita masak, ada baiknya kita melebihkan masakan kita. Selanjutnya kita berikan kepada tetangga. Karena berkirim makanan ini adalah satu adab yang baik. Nah, jadi dengan adanya perilaku berkirim makanan ini bisa mempererat persaudaraan atau mempererat persatuan antar masyarakat, antar tetangga. Nah, berdasarkan hadis ini juga kita diperintahkan untuk saling memberi makanan dengan tetangga. Karena kebiasaan saling berkirim makanan akan menumbuhkan kasih sayang kepada tetangga kita. Rasa kepedulian kita kepada tetangga akan merekatkan persaudaraan dengan tetangga. Jadi, nah, coba Ustazah tanya dengan anak-anak Ustazah, apakah kalian pernah berkirim makanan kepada tetangga kalian? Jika belum pernah, dicoba ya anak-anak ya. Ustazah, tetangga saya tidak ada yang dekat misalnya. Boleh ke tetangga jauh. Ya. Nah, atau kepada kerabat-kerabat yang di dekat rumah juga boleh. Misalnya saat ibunya masak kue, membuat kue atau membuat sayur itu. Nah, itu bisa dilakukan untuk berkirim makanan. Nah, ini kalian boleh mencobanya ya anak-anak ya. Selanjutnya, kita akan menentukan 2 bilangan dari hasil perkalian yang diketahui. Nah, anak-anak, pada subtema 1 kita belajar menentukan bilangan dari hasil penjumlahan. Pada subtema 2 kita belajar menentukan 2 bilangan dari hasil pengurangan. Nah, pada subtema 3 kita akan menentukan 2 bilangan dari hasil perkalian. Nah, contoh soal. Ibu Jono menyuruh Jono mengantarkan sop ikan kepada keluarga Fatih. Ibu menempatkan sop ikan tersebut dalam beberapa kantong sama banyak.
Berapa kemungkinan jumlah ikan dalam satu kantong jika jumlah ikan yang diberikan ibu sebanyak 6 ekor? Nah, yang ditanya adalah berapa kemungkinan jumlah ikan dalam satu kantong. Nah, jadi langkah penyelesaiannya untuk mengerjakan soal perkalian ini kita gunakan operasi hitung kebalikannya, yaitu pembagian. Nah, anak-anak juga pasti masih ingat ya, bahwa perkalian adalah kebalikan dari pembagian. Nah, maka dari itu, untuk mendapatkan bilangan pertama, tentukan sebuah bilangan yang lebih kecil dari bilangan yang sudah diketahui. Bilangan tersebut merupakan kelipatan dari bilangan asli. Nah, jadi kita tentukan bilangannya harus lebih kecil dari bilangan yang sudah diketahui. Kemudian bilangan itu juga harus kelipatan dari bilangan asli atau bilangan yang sudah diketahui. Selanjutnya, bilangan hasil yang diketahui dibagi dengan bilangan pertama yang ditentukan, maka kita akan mendapatkan bilangan kedua. Oke, kita lihat contohnya. Jadi tadi jumlah ikan dalam kantong ada 6. Nah, 6 ini adalah jumlah kantong. Maksudnya jumlah ikan ya. Nah, 6 ini adalah jumlah ikannya secara keseluruhan. Bilangan pertama itu adalah jumlah kantong, bilangan kedua jumlah ikan dalam kantong. Jadi bentuknya seperti ini, jumlah kantong kali jumlah ikan dalam kantong sama dengan jumlah ikan seluruhnya. Jadi kayak titik-titik dikali titik-titik sama dengan 6. Nah, kita harus menentukan jumlah kantongnya dulu. Tentukan jumlah kantongnya, setelah itu baru 6 dibagi dengan jumlah kantong. Kita lihat ya. Nah, menentukan bilangan pertama atau yang jumlah kantong, syaratnya harus lebih kecil dan merupakan kelipatan dari bilangan yang sudah diketahui. Nah, anak-anak, kelipatan dari bilangan 6 ini bisa jadi 2, bisa jadi 1, 2, atau 3. Kenapa Ustazah bilang seperti itu? Karena jika 1 ditambah 1 ditambah 1, hasilnya bisa 6. Jika jumlahnya sampai 6. Kemudian 2. 2 juga seperti itu. 2, jika ditambah 2, ditambah lagi 2, hasilnya bisa 6. 3. 3, jika ditambah 3, hasilnya 6. Nah, itu disebut dengan bilangan kelipatan. Kalau 4, nah, 4 ditambah 4, 8. Berarti bukan bilangan kelipatan 6. Paham ya anak-anak ya? Nah, jadi kita pilih 2. Boleh ke Ustazah pilih 1? Boleh. Boleh ke Ustazah pilih 3? Boleh. Tapi kali ini kita mencoba untuk memilih bilangan 2. Nah, menentukan bilangan kedua atau jumlah ikan dalam kantong, kita bagi. Cara bilangan hasil yang diketahui dibagi bilangan pertama. Jadi 6 dibagi 2 sama dengan 3. Jadi bilangan kedua adalah 3. Sehingga jumlah kantong kali jumlah ikan dalam kantong sama dengan jumlah ikan seluruhnya itu seperti 2 dikali 3 sama dengan 6. Oke, mudah ya anak-anak ya. Nah, sekali lagi Ustazah tekankan, itulah pentingnya jika kalian menghafal perkalian, baik dari perkalian 1 sampai perkalian 10. Baik anak-anak, sekian video penjelasan dari Ustazah, semoga bermanfaat. Jazakumullah khairan katsir telah menyaksikan video ini sampai selesai. Mudah-mudahan kalian selalu termotivasi untuk belajar dengan giat. Kemudian kalian termotivasi untuk mencoba mengirim makanan kepada tetangga kalian dan kalian selalu termotivasi untuk belajar. Oke anak-anak, sekian penjelasan Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.